Yahoo Fefu, Yahoo. Yahoo Bu, selamat sore Ibu-Ibu KPM. Pada kesempatan kali ini kita ada melakukan pertemuan. Dan sebelum kita lakukan pertemuan, kita memulai, kita minta kesediaan kita untuk menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya, yang dipimpin oleh Ibu Ketua Kelompok. Kepada Ibu Ketua Kelompok, kita dalam doa. Amin. Oke, kembali saya sapa Yahoo Fefu. Yahoo. Oke, semangat, tentunya semangat ya semua. Gimana pembelajaran minggu lalu atau bulan lalu sudah paham ya? Kemarin ada tabel janji diri yang dibagikan kepada ibu-ibu. Semoga sudah dikerjakan dan nanti bisa diserahkan ya, atau bisa saling diskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Nah, kita dulu simpan sampai di situ untuk review pertemuan bulan lalu atau minggu lalu. Juga ada beberapa yang minggu lalu juga di kelompok ini. Nah, selanjutnya Ibu, hari ini seperti janji saya akan membawakan materi yang menarik supaya bisa dimanfaatkan, supaya bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu di tempat ini. Nah, ini tujuan atau judul ya pertemuan kita hari ini, yaitu kita ambil dari modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, secara mengerucut ada kita punya sesi 10, kita mempunyai tujuan pembelajarannya, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan ibu. Nah, anak dan ibu, bantuan sosial, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Nah, sebelum kita memulai, masih ada yang ngantuk saya lihat di belakang, mungkin makin kecapean tadi ya Ibu ya dalam perjalanan. Mari kita dulu melakukan supaya bisa lentur lah. Kita membuat tepuk P2K2 seperti kita pelajari atau kita lakukan minggu-minggu sebelumnya. Saya kasih contoh ya, tepuk P2K2 diikuti ya. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Semoga lentur semua badannya, bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah membaca judul di atas tadi, Bapak Ibu, ada juga ada sebagian di sini. Saya ingin bertanya dulu kepada kita semua, apa yang Ibu-ibu pahami dulu tentang bantuan sosial? Apa dulu pengetahuan tentang bantuan sosial? Apa bantuan sosial? Yang paling Ibu Ketua Kelompok apa Ibu? Bantuan uang Pak. Bantuan uang. Oke, bantuan uang ada. Bu Siti, apa dari jauh Ibu Siti? Ya, bantuan beras ya. Oke, ada juga bantuan beras. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di sini menerima bantuan semua? Ibu Ketua Kelompok menerima bantuan ya? Terima Pak. Bantuan PKH terakhir masuk ya? Masuk. Nah, ada yang angkat tangan di belakang. Sebagian juga belum masuk bantuannya. Ya, mungkin karena perbaikan data administrasi berproses untuk pencairan bantuan. Nah, dua pertanyaan tadi saya sampaikan ke Ibu, apa bantuan yang selama ini? Karena ada kata bantuan sosial di sini. Tentunya pertanyaan saya tadi, apa sih bantuan? Tadi yang menjawab PKH, ada yang jawab minyak goreng, PPNT, dan ada juga pertanyaan kedua yang saya tanyakan tadi, apa yang menjadi kendala dalam penerimaan bantuan? Apa menerima semua bantuan di tempat ini atau tidak? Ada yang menerima, ada juga yang masih menunggu ya perjalanan bantuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dulu untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan ya ke kita ya. Nah, saya mau bagikan info yang jelas. Ketika saya tadi tanyakan ke Bapak Ibu, apa itu bantuan sosial? Nah, kita perjelas pengetahuan kita tentang bantuan sosial. Ini ada kata bantuan atau kalimat bantuan sosial di atas, pengertiannya. Saya coba bacakan ya. Bantuan sosial. Bantuan sosial yaitu pemberian bantuan berupa uang, barang atau materi dari pemerintah kepada individu. Nah, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Nah, yang bertujuan, gunanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari para keluarga penerima manfaat. Jadi bantuan itu dikasih pemerintah untuk individu, keluarga, masyarakat untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
ibu-ibu, bapak-bapak KPM yang ada di wilayah masing-masing. Nah, contohnya apa bantuannya? Seperti yang sudah disebutkan tadi, betul yang dikata ibu ketua kelompok tadi, ada bantuan PKH, ada bantuan BPNT. BPNT ini seperti sembako ya, sekarang kita istilahkan beras, telur. Nah, ada juga bantuan yang sering dapat dari sekolah, apa namanya? Bantuan KIS dari Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya ada yang terakhir minyak goreng, dan masih banyak lagi bantuan dari desa juga ada bantuan BLT. Nah, Bapak Ibu tentunya kita sudah tahu paham betul apa jenis bantuan di sini. Nah, selanjutnya saya ingin lebih jelas lagi lah, supaya paham lagi. Saya mau bentuk kelompok supaya kelompok-kelompok nanti bisa menerjemahkan apa bantuan yang pernah mereka terima dan digunakan atau dimanfaatkan untuk apa bantuannya. Nah, ada sekitar 30 orang kita di sini. Pas sekali saya bagi dua ya kelompok ya, mulai dari ibu ketua kelompok tadi, satu kelompok 15 orang kurang lebih, dan Bu Siti ya, dan kelompok Bu Siti juga saya bagikan kelompok nanti. Itu saya bagikan kelompok dua. Nah, kelompok satu saya kasih nama kelompok anak. Ya, kelompok anak ya, agak bergeser sedikit ibu. Ini kelompok anak. Nah, yang Ibu Siti sedikit bergeser, itu kelompok ibu. Nah, di sini saya punya kertas di depan ini. Saya bagikan ya kertas dan alat tulis juga saya bagikan kepada ibu-ibu untuk dituliskan nanti sesuai arahan saya dari depan ini. Ya, dibagikan dulu Ibu Siti bagikan, atau satu juru tulisnya lah supaya tidak membingungkan. Satu juru tulis nanti bisa diterangkan dan bisa dituliskan di situ. Nah, sebelum menulis saya kasih penjelasan dulu apa yang harus ditulis supaya jangan bingung nanti ke depan. Di depan ini ada dua tabel. Ada tabel dua kolom maksud saya. Nah, di situ ada juga kertas, ada dua ya. Nah, ibu-ibu di kertas yang pertama ibu-ibu tulis apa jenis-jenis bantuan yang pernah ibu-ibu terima. Tadi ada bantuan contohnya apa? PKH. Apa bantuan lagi yang lain tadi Ibu? Beras. Nah, ditulis di kertas itu, atau bantuan apa saja yang pernah diterima. Dan di kertas yang kedua, ibu-ibu tulis apa manfaat, di mana dimanfaatkan. Kalau tadi PKH itu digunakan untuk apa? Kalau tadi sembako, beras itu digunakan untuk apa? Nah, kan supaya jelas. Nah, silakan ditulis ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan. Nah, oke, sudah selesai dituliskan. Saya minta satu kelompok saja untuk berdiri di tempat ya, masing-masing ketua kelompok. Nah, untuk berdiri, Ibu Siti jadi ketua kelompok ibu dulu ya. Di situ ibu ketua kelompok ini dari kelompok anak nanti saya akan berdiri. Nah, saya mau minta jawabannya dulu. Saya ambil supaya bisa lebih jelas di sini. Oke, ibu-ibu, tadi bantuan ini dari kelompok anak ya, kelompok anak. Saya tempelkan ya. Saya tempelkan. Ya, banyak sekali ya jenis bantuan yang diterima ya dari Bapak Ibu, yang diterima dari desa, dari pemerintah juga banyak. Oh, ini terakhir bantuan BLT. Oh ya, yang terakhir diterima ya, ada bantuan BLT ya dari desa. Nah, jenis bantuan ini sebagian dari kelompok anak dan kelompok ibu tadi menempelkan jenis bantuannya apa saja ada di sini. PKH beras, ada beras dan telur. Ada bantuan KIPS, ada minyak goreng, KIS, ada juga BLT. Nah, tadi di kertas yang kedua, ibu-ibu juga sudah menuliskan apa manfaat dari bantuan-bantuan itu. Ada bantuan untuk uang belanja. Berarti dari mana? Uang belanja berarti bantuan dari PKH ya, dari PKH ya, uang. Jadi uang PKH digunakan untuk belanja. Ada juga yang menuliskan untuk berobat di puskesmas, yang untuk biaya rumah sakit ya. Ada juga untuk membeli telur, ada juga untuk membeli sepatu, baju. Oke, terima kasih. Manfaatnya, untuk uang sekolah, untuk uang berobat, untuk membeli telur, sayur, untuk belanja. Ya, ini tentunya benar semua. Jenis bantuannya benar dan manfaatnya juga benar. Nah, kami sebagai SDM Kesos memberikan pengetahuan yang lebih lagi. Nah, setelah tadi kita paham ada dua jenis bansos dan pemanfaatannya, jadi
saya tampilkan ya yang jawaban yang idealnya atau versi pemerintahnya lah, bantuan itu dibagikan dan dimanfaatkan untuk apa. Oke, kelihatan ya, oke. Jadi tadi manfaatnya, saya manfaat bantuan sosial, baca ya bersama-sama kita ya. Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat pangan. Nah, pangan ini makanan ibu ya. Pendidikan, nah tadi betul juga ada jawaban pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi cerdas, sehat, dan tidak stunting. Nah, terhindar dari stunting yang seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan anak di seusianya lah, seperti itu. Nah, jadi ceria. Jadi kita tahu manfaat bantuan tadi sudah jelas untuk pangan, kesehatan, dan pendidikan, untuk manfaat untuk keluarga. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita tadi sudah mengerti tentang apa itu bantuan sosial dan sudah mengerti manfaatnya. Nah, sekarang ada yang menjadi kebingungan Bapak Ibu dipertanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Oke, kalau memang tidak ada nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pertanyaan. Nah, sebagai penutup dari saya ada kata kuncinya bahwa mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita sebagai penerima manfaat mengoptimalkan bantuan sosial. PKH digunakan sesuai kebutuhan keluarga, BPNT digunakan juga untuk betul-betul untuk keluarga. Jadi sesuai dengan apa yang ditampilkan di depan ini. Kira-kira itu, kalau memang ada, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang yang kurang jelas nanti bisa disampaikan melalui pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kami minta kesediaan Ibu Siti lagi untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Silakan Bu Siti. Amin. Oke, baik Ibu-ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampaikan salam untuk keluarga. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam PK. Ya Hobu. Yahoo.